Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa atammat taslim ala khairil bariyah muallimil insaniyah hadil bashariyah nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajmain. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu anhu وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. Hadis di bab ini yaitu bab diharamkannya berlaku zalim dan perintah untuk mengembalikan hak orang atau hak kepada pemiliknya. Hadis ini sanadnya adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah salah seorang sahabat dari golongan Ansor yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah memberi pernyataan. Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintai engkau. Luar biasa. Seseorang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti itu. Itu merupakan salah satu indikasi, ya, jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang itu akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita makanya selalu meminta, ya, minta supaya kita dicintai Allah, minta kita supaya dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita dicintai? Caranya bagaimana? Apa ikhtiar kita supaya dicintai oleh Allah? Kalau kita pakai logika sederhana, bukti cinta seseorang, dia mengikuti apa yang dicintai oleh orang yang dicintainya. Manut, ya, patuh.
Itu logika paling sederhana. Makanya di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang apa yang dicintai Allah dan siapa yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Segala atau semua orang-orang yang melakukan kebaikan dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan kecuali dicintai oleh Allah, dan tidak ada orang melakukan kebaikan kecuali dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dicintai oleh Allah sudah pasti dia dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak dipisahkan. Cinta kepada Allah tidak bisa dipisahkan dengan cinta kepada Rasulullah. Sebagaimana tidak bisa dipisahkan dua kalimat syahadat. Nggak bisa orang yang mengatakan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi dia tidak bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Dari mana dia dapat ajaran Allah kalau bukan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya orang yang ingkar kepada sunnah, tidak mengakui kepada sunnah, itu bukan Islam. Ya. Jadi Mu'adz bin Jabal sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan kepada dia, ya Mu'adz, inni la uhibbuk, wahai Mu'adz, sungguh aku mencintai engkau. Wa inni la u'allimuka kalimatin taquluha dubura kulli shalah. Wahai Mu'adz, aku ajarkan kau beberapa kalimat, enggak panjang, yang hendaknya engkau ucapkan di akhir salat engkau. Apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ucapkan. Ya. Ada yang mengatakan ini di akhir tahiyat, ada yang mengatakan setelah sholat. Yang penting setiap kita selesai sholat jangan sampai luput ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta 3. Allahumma inni, ya Allah, tolonglah aku. Pertolongan Allah. Semua bisa kita lakukan kebaikan itu karena pertolongan Allah. A'inni ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan beribadah dengan baik. 3 ini. Berzikir kepada Allah banyak macamnya. Di antaranya baca Al-Quran itu zikir kepada Allah. Baca Al-Quran itu zikir kepada Allah. Makanya membaca Al-Quran itu ada adab-adabnya. Dalam keadaan suci, menghadap kiblat, ya, di tempat yang bersih, wabil khusus apalagi di masjid, ikhlas, khusyuk, betul-betul, ya, ditadaburi. Itu adabnya baca Al-Quran. Atau zikir yang lainnya, bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar, bertahlil, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau zikir-zikir yang berkaitan atau terkait dengan kegiatan atau kejadian, ya, di alam, baik ketika turun hujan, baik ketika hujan lebat, ada petir, ya, ketika kita berjalan tanjakan, apa yang kita ucapkan, turunan gitu. Islam itu kaya dengan zikir.
Jadi kalau kita betul-betul menjalani dan mengamalkan, hidup kita tidak pernah lepas daripada zikir kepada Allah. Dan orang yang hidupnya selalu berzikir, zikir itu ada zikir lisan, ada zikir dari fisik kita, ya, ada zikir hati kita. Selalu orang itu nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selama seseorang itu hatinya nyambung kepada Allah, dia akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan. Karena setiap orang berzikir kepada Allah, Allah mengingatnya, Allah menyebutnya. Itu janji Allah dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka berzikirlah kepada aku, niscaya aku mengingat kepadamu, wahai hambaku. Ya, orang berbuat baik, Allah banggakan kepada hamba-hambanya yang ada di sekitarnya. Allah banggakan. Umpamanya orang kumpul di masjid, baca Al-Quran, ya, mereka pelajari, mereka kaji. Itu di antara keutamaan yang dia dapat apa? Allah menyebut orang-orang tersebut kepada siapa? Di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada para malaikat Allah sampaikan tentang, Allah sebutkan tentang makhluk-makhluknya yang berbuat kebaikan tersebut. Di Mu'adz bin Jabal pertama disuruh berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk berzikir kepadamu. Yang kedua, wa syukrika, ya. Iman kita itu dibagi dua. Setengah itu sikap syukur kita, setengah lagi lah sikap sabar kita. Syukur atas semua nikmat. Tidak, kehidupan kita ini tidak lepas daripada nikmat Allah. Selama 24 jam kita hidup, selama itu pula nikmat Allah berikan kepada kita. Dan nikmat tidak pernah ditutup oleh Allah. Pintu nikmat, keran nikmat tidak pernah ditutup oleh Allah, kecuali seseorang telah menutup matanya selama-lamanya, itu meninggal dunia. Selama orang itu diberi nikmat, cuma kadang-kadang kita ini melihat nikmat itu sebelah mata, materi aja, ya, yang nominal saja gitu, yang banyak nolnya saja itu aja yang dilihat, benda saja, materi saja yang kelihatan saja. Tidak sadar kita itu, napas itu adalah nikmat. Betapa tersiksanya orang yang sesak napas pada kita, Masya Allah. Berapa kali kita bernapas seharian, nggak keterhitung. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang kita melihatnya itu, ya Allah. Makanya kita disunahkan dalam keseharian kita sholat sunat duha. Itu sebagai pengganti zakat persendian yang ada di tubuh kita. Saya bukan ahli anatomi, ada dokter Zakir enggak? Ya itu. Kita tidak tahu. Itu Rasulullah sebutkan di fisik kita, di badan kita, di tubuh kita itu ada 300 sekian persendian. Yang kita tahu kan tangan, kaki, yang kelihatan aja. Yang lainnya yang kita banyak yang kita tidak tahu. Maka untuk mewakili zakat atas nikmat tersebut, kita disunahkan sholat duha minimal 2 rakaat. Di waktu yang jeda antara sholat fardu dan sholat fardu yang lainnya panjang. Subuh sampai zuhur itu berapa jam? Coba hitung. Sekarang subuh jam 4.45 kira-kira begitu. Sampai zuhur sekitar jam 12-an. Hitung. 7 jam jedanya itu. Jauh sekali. Sementara kita dalam keadaan beraktivitas. Siang hari, bukan waktunya tidur. Bukan waktunya tidur. Maka diisilah di Anda dengan sholat duha.
Salat duha itu bukan hanya saja karena minta rizki. Allahumma nadduha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka, dan seterusnya. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Tidak memaksakan, tidak. Jadi bukan hanya kita minta rizki, kita beribadah itu diantaranya dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, memang ada sholat hajat, kita minta silahkan, dan kita minta kepada Allah silahkan, dan kita kalau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan ibadah dengan baik supaya dijadikan orang yang ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah bagaimana? Betul-betul lillahi ta'ala, dan kita harus kita kondisikan diri kita sehingga kita sampai kepada kesadaran bahwa kitalah yang butuh untuk beribadah, bahwa kita butuh untuk sholat. Nggak bisa hidup baik tanpa sholat, tidak bisa hidup kita ini baik tanpa menjalani kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jadi Mu'adz bin Jabal, beliau sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti beliau itu disuruh berada di Madinah saja, tidak. Beliau ditugaskan kemana? Ditugaskan ke Yaman, ya, ditugaskan ke Yaman. Bahkan beliau dijadikan sebagai gubernur di sana. Di antara penghuni atau penduduk Yaman adalah ahlul kitab. Maka dibekali, ya, dibekali dulu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sebelum berangkat ke Yaman untuk bertugas menjadi apa? Menjadi gubernur. Jadi gubernur aja bukan ngurusin pemerintahan, dia berdakwah. Kapan? Ini di akhir tahun ke-9 dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekembalinya beliau dari Tabuk. Perang Tabuk itu tahun 8 masuk ke 9 dari bulan dari tahun Hijriah. Kemudian Mu'adz bin Jabal di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau hijrah lagi kemana? Ke Syam. Palestina, Syria, Yordania itu termasuk wilayah Syam. Palestina yang sedang dikuasai oleh Israel, dan sejak kemarin Gaza itu dibombardir oleh Israel. Ya. Doakan mudah-mudahan saudara kita di Gaza dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'adz bin Jabal, beliau orang yang dicintai oleh Rasulullah. Meninggalnya di mana? Di Syam. Kok meninggal di Syam? Iya, dia menyebarkan Islam. Islam itu harus disebarkan. Kata Kiai Uci yang tadi saya jumpa itu, Kiai Sanusi Azhari, beliau katakan orang alim itu nggak boleh diam, dia harus mengajarkan orang lain. Dan orang yang jahil juga dia tidak boleh diam, dia harus belajar kepada orang alim, aktif. Akhirnya ketemu yang alim aktif, yang jahil aktif, ketemu. Ini ilmu. Jadi ilmu itu bukan disimpan. Orang yang tidak mau mengajarkan ilmunya itu ada kemungkinan 3. Dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, ilmunya itu akan hilang. Yang kedua, ilmunya tidak barokah. Yang ketiga, kemungkinan dia akan menjadi stempel penguasa. Stempel aja, bener atau enggak, di stempel aja sama dia. Dilakukan pembenaran.
Kalau orang berilmu dia tidak ajarkan. Ilmu itu harus diajarkan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika akan berangkat ke Yaman, beliau dibekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, engkau akan datang kepada satu kaum yang mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di mana? Di Yaman. Apa perintah Rasulullah? Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Ajak mereka, berserulah kepada mereka. Pertama kali apa? Syahadatain. Mengajak mereka untuk masuk Islam. Berdakwah, mengajak untuk beriman kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, wa anni Rasulullah. Karena ini yang mengarahkan Rasulullah, maka langsung kata, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ya, bekal yang pertama, arahan yang pertama, perintah yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal untuk beliau lakukan ketika beliau sampai di Yaman. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat yang merupakan kalimat tauhid, kunci masuk surga kalimat tauhid. Kenapa kita di dalam salat kita ada tasyahud? Ini untuk selalu menghidupkan, selalu menyegarkan, selalu kita tajdid, memperbaharui iman kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita selesai berwudu, kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. 3 kali kita mengucapkan itu, kemudian kita tutup juga dengan kafaratul majlis 3 kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Orang yang melakukan itu, mengamalkan itu lillahi ta'ala, dia dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu yang mana saja, dari pintu surga yang jumlahnya 8. Pintu surga jumlahnya 8. Kalau pintu neraka jumlahnya 7. Ya, kita yang pilih yang 8 aja dah. Ya, kita yang pilih 8, mudah-mudahan ya kita menjadi ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Di antaranya apa? Banyak bertasyahud. Ya, banyak bertasyahud, mengucapkan la ilaha illallah, miftahul jannah. Miftahul jannah, kunci masuk surga. Orang yang akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya menjelang wafat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Itu tidak terjadi begitu saja, terjadi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan
dan rahmat, wa rahatan dan ketenangan, wa syahadatan dan syahadah, mati syahid, indal maut di saat kematian, wa maghfiratan ba'dal maut dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ketika menyolatkan orang di antara apa? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya. Jadi yang pertama adalah mengajak kepada syahadah. Syahadatu Allah, kalimat tauhid. Ini untuk masuk Islam. Kalau mereka sudah taati dan mereka ucapkan itu, dan kita menilai seseorang itu secara lahiriah, urusan niat itu atau urusan yang ada di hatinya itu adalah urusan antara yang bersangkutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak disuruh untuk kita itu menelusuri ataupun memasuki kepada wilayah niat seseorang ataupun hati seseorang. Itu kita tidak masuk ke sana, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka sudah taati dan mereka ucapkan syahadatain, dua kalimat syahadat, fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka ajarkan, sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu, fardu wajib. Yang membedakan antara kita dengan kemusyrikan dan kekafiran sholat, itu yang membedakan. Makanya orang mengatakan dia Islam tapi sengaja meninggalkan sholat. Dia tahu sholat itu wajib tapi dia sengaja. Itu berat hukumnya. Salah satu kita menilai iman seseorang adalah sholat, karena itu yang kelihatan. Ibadah badaniah kita, ibadah fisik kita yang kelihatan itu. Baik, saya lanjutkan. Dan apabila mereka telah mentaati dan melaksanakan dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, sampaikan dan ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. 2 kalimat syahadat, rukun Islam. Yang kedua, menegakkan sholat, rukun Islam. Diurut ini. Sholat adalah rukun Islam yang cukup berat. Wa innaha lakabiratun, berat, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini 5 waktu. Dulu asalnya berapa waktu? 50 waktu. Rasulullah ketika Mi'raj mendapatkan masukan dari Nabi Musa alaihissalam, wahai Muhammad, umat kamu ini kecil-kecil fisiknya. Dulu kami saja, umat kami itu, umatku fisiknya besar-besar, mereka nggak mampu melaksanakan. Maka Nabi Muhammad SAW minta diringankan sampai kepada 5 waktu yang pahalanya sama dengan pahala 50 waktu. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah beri keistimewaan kepada kita dan keringanan, dalam 1 tahun kita saumnya 1 bulan yang wajib. Nabi Daud umatnya setengah daripada umurnya saumnya, selang-seling. Hari ini saum, besok tidak, besok lusa saum, terus begitu. Berarti kalau seseorang usianya umpamanya ya di zaman tersebut seperti usia Nabi Nuh umpamanya sampai 900
50 tahun berdakwah berarti usianya lebih 1000 tahun, ya. Itu setengah daripada umurnya, hampir 500 tahun itu harus saum. Jadi kita diberi keringanan, tapi masih berat, tetap berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Maka ini yang diutamakan. Jelaskan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, beritahu kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Kenapa ini yang disebutkan? Karena dia merupakan tiang agama. Tiang agama. Dan yang pertama kali nanti dihisab adalah sholat seseorang. Kalau sholatnya baik, insya Allah amal yang lainnya baik. Ya. Berikutnya, fa'inhum ata'u lidzalik fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah mentaati dan sudah mentaati, ya, kewajiban sholat 5 waktu, maka beritahu kepada mereka, sampaikan mereka, Allah mewajibkan zakat. Di sini disebut sodakoh. Itu istilah saja. Kenapa disebut sodakoh? Sodakoh itu dari asal kata-kata sodako, kata kerjanya. Artinya apa? Jujur. Jadi seseorang yang berzakat itu menandakan dan indikator atau indikasi petunjuk bahwa dia imannya jujur. Kalau kurang jujur, dia sayang dengan hartanya, ngapain? Terjadi berkurang. Padahal justru sodako itulah yang akan menjadi kekal abadi dan bakal dibawa. Adapun yang ditinggalkan itu punya ahli waris, akan pindah ke pemilikan. Itu sudah otomatis dalam Islam begitu. Nggak ada dalam Islam itu orang meninggal bawa kekayaannya, bawa kekayaan pelintir dicolong, kuburannya digali, ya. Nggak dibawa. Mungkin dalam proses, ya, pemakamannya itu 3 yang ikut, bukan mungkin 3 yang ikut. Keluarganya nganter ke kubur, hartanya ada yang dibawa, ya, kemudian amalnya 2 pulang, itu keluarga dan hartanya. Harta tikar dibawa pulang, nggak diikut kuburin. Sorban yang dipakai buat tutup ini keranda, ya, kurung batang, bawa pulang. Yang tinggal hanya amalnya saja. Sudah begitu. Itu sudah menjadi sunnatullah, seperti begitu. Nah, sedekah itulah yang bakal terus-terusan. Kalau orang sudah mati itu semuanya putus amalnya, udah nggak bisa dia beramal. Sholat udah nggak bisa. Kecuali 3. Sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir, manfaat, digunakan untuk kebaikan. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka punya ilmu diajarkan segala yang baik. Ilmu yang baik ajarkan, nggak menjadi kurang. Saya tadi banyak belajar betul dari Kiai Sanusi Azhari itu. Jadi beliau dulu oleh ayahnya itu selesai belajar baik di Gontor ataupun di Banten, itu beliau dia harus mengajar. Ya, karena ayahnya itu dulu asalnya orang Pasar Minggu, ibunya memang asli Bogor. Jadi ngomongnya kadang-kadang ngomong Betawi sih, ngomong Betawi. Lu harus mengajar. Dibilang harus mengajar. Yang kedua, jangan lihat amplop. Ada yang nyetuk isinya aja. Yang ketiga, kalau perlu lu mati di mimbar. Dia tuh sudah 3 kali serangan jantung di mimbar. Ini yang pesan yang ketiga yang bikin saya terus gemeter kan. Dan dia sudah pakai ring 3 ring itu jantungnya.
Kalau sudah sholat 5 waktu itu diajarkan dan disampaikan dan mereka mentaati, beritahu mereka bahwa diwajibkan untuk berzakat. Yang diambil dari orang-orang kaya, harta yang orang kaya, dan diserahkan, diberikan, disalurkan kepada fuqara, orang-orang fakir. Kenapa yang 7 nggak disebutkan? Al-asnaf ats-tsamaniyah itu nggak disebutkan karena yang mayoritas dan umumnya ini untuk orang-orang fakir, kecuali di zaman yaitu Umar bin Aziz radhiyallahu anhu susah mencari mustahik zakat karena semua orang hidup sejahtera. Masya Allah. Nah, itulah kalau seorang pemimpin betul-betul adil. Gak sampai 3 tahun dia menjadi khalifah, sulit untuk mencari mustahik zakat. Jadi 3 ini. Kemudian pesan Rasulullah SAW terakhir adalah iyyaka fa inhum ata'u fa iyyaka wa karaima amwalihim. Kalau sudah mereka mengeluarkan zakat, hati-hati, jangan engkau zalimi harta mereka. Jangan. Ya. Pemindahan pemilikan itu ada prosesnya. Apakah itu sifatnya pinjam meminjam, hutang piutang, hibah, jual beli, itu ada dalam muamalah. Nggak boleh merampas hak orang lain. Oh ini dia beda agama minoritas, kita ini aja kita jarang. Nggak boleh. Maka satu penyesatan kalau ada atau dikatakan orang Islam itu radikal atau teroris. Dari mana? Dari mana? Islam itu nggak mengajarkan seperti itu, nggak ada dalam ajaran Islam. Jadi jangan menilai Islam kalau tidak tahu Islam, jangan. Nanti jadinya fitnah, jadinya perpecahan, jadinya terbelah ini umat bangsa ini. Jangan. Yang menjadi korban adalah bangsa sendiri, bangsa kita sendiri. Maka harus hati-hati sekali. Harus hati-hati sekali dalam hal ini. Jangan mudah-mudah kita terbawa oleh arus yang menyesatkan, yang merugikan kita sendiri. Ya Allah, kita menjadi orang Indonesia itu takdir Allah. Masalah manusia itu berbangsa-bangsa itu sudah takdir Allah. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Semuanya itu ada hikmahnya, ya, untuk kita saling mengenal. Oh ini orang Indonesia, oh ini orang Eropa, oh ini orang Afrika. Itu hanya, tidak lebih, sebagai apa? Jati diri kita. Nanti di alam kubur nggak ditanya masya'buka, majinsiyatuka, apa warga negara anda? Nggak ditanya. Apa kebangsaan anda? Yang ditanya madinuka, wa ma nabiyuka, apa agama kamu? Apa? Yaitu siapa nabi kamu? Ya ditanya itu. Man rabbuka itu ditanya. Man rabbuka, siapa Rabb kamu? Itu yang ditanya. Kemudian kenapa kita tidak boleh menzalimi harta orang lain? Fa innahu ittaqi wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati terhadap doa orang yang dizalimi. Laisa bainaha wa bainahu hijab. Itu langsung dikabulkan oleh Allah. Langsung dikabulkan oleh Allah. Walaupun orang yang dizalimi itu orang beda agama, walaupun dia orang jahat, tetap tidak boleh dizalimi. Hukum itu dasarnya keadilan. Hukum itu dasarnya yang ditegakkan keadilan. Ya. Makanya itu kan logonya itu kan timbangan. Logonya adalah timbangan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkan keadilan itu. Timbangan pun demikian,
Tidak boleh kita berlaku curang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana ya Allah lam ashfi maradana warham mautana wa tawalla umurana bil husna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya ingatkan besok insyaallah hari Asyura yang memang kuat dan bisa ya, dan tidak mengganggu kewajibannya ya, tidak mengganggu kewajibannya. Jangan sampai yang punya kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, alasannya apa? Saum Asyura. Jangan ya, ini sunnah hukumnya, sunnah. Yang mengerjakan dapat pahala, yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Nah, saum Asyura ini itu yukaffirus sanatal madiyah, membersihkan dosa-dosa kecil setahun yang telah lalu. Dan kalau yang mampu dan bisa untuk melaksanakan satu hari setelahnya boleh ya, minimal satu hari, hari Asyura ya. Atau yang sudah melaksanakan sebelumnya tadi hari tadi nggak apa-apa ya. Dan memang kalau yang paling afdal sekali 9, 10, 11 ya. Minimal satu hari itu Asyura. Kita tutup dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.